dalil yang menunjukkan bahwa makan harta anak yatim adalah dosa besar dari Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, maka mereka akan dibakar oleh api neraka. Itu tadi pada ayat surah An-Nisa ayat 10. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata pada ayat ini, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sebenarnya mereka itu menelan api sebesar perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Berkata Sa'id ibn Jubair dan Qatadah rahimahumallah, yaitu para tabi'i, beliau berdua berkata, kanal musyrikun yaj'aluna al-mal lirrijalil kibar. Orang-orang musyrik kalau ada yang meninggal, maka harta dari orang yang meninggal tersebut diberikan kepada orang-orang yang besar, yang dewasa, yaitu keluarga-keluarga yang dewasa. Wala yurithuna nisa walal atfala syai'an. Mereka tidak memberikan harta waris kepada istri-istri dan anak-anak sedikit pun. Maka Allah turunkan ayat ini. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi lelaki memiliki bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan para kerabat, dan juga bagi perempuan mendapatkan bagian harta waris dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan para kerabat, dari yang sedikit darinya atau yang banyak, ketentuan yang sudah ditentukan. Maksudnya adalah al-jami' fihi sawa' fi hukmillah. Seluruhnya sama di dalam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki ataupun perempuan, beda dengan kebiasaan orang-orang musyrik. Kemudian setelah itu mereka menjadikan makan dari harta anak yatim. Ya, mereka memakan dari harta anak yatim tersebut, yaitu mereka tidak membagikan harta tersebut kepada anak yatim. Kenapa? Karena mereka anggap anak yatim ini tidak ada nilainya di sisi mereka. Tidak ada nilainya di sisi mereka. Nah, ini maksud daripada ayat ini, ya. Di sini disebutkan Abdullah bin Abbas berkata, intalaqa man kana indahu yatimun fa'azala ta'amahu min ta'amih wa syarabahu min syarabih faja'ala yufaddilu syai'a alhamdulillah fayuhbasu lahu hatta ya'kulahu aw yafsud fastadda dhalika alaihim fadzakaru dhalika li Rasul sallallahu alaihi wasallam fa anzalallah. Yang artinya ketika turun ayat, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim, maka mereka memasukkan ke dalam perut-perut mereka api sebesar perut mereka, dan api tersebut akan membakar mereka. Maka akhirnya orang yang mempunyai anak yatim di rumahnya, mereka memisahkan makanan
si anak yatim dari makanannya, minuman anak yatim dari minumannya. Kemudian mereka jadikan sisa sesuatu, lalu mereka simpan sampai si anak yatim ini makan. Dan kadang anak yatim ini nggak makan, akhirnya rusak makanan. Maka itu menyulitkan para sahabat Nabi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hal tersebut diceritakan kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian turunlah ayat, mereka bertanya tentang anak yatim. Katakanlah bahwa berbuat baik kepada anak yatim itu baik. Tetapi anak yatim itu jika hidup bersama kalian, maka dia adalah saudara kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang mengurus harta anak yatim tidak boleh makan harta anak yatim secara zalim. Adapun makan secara biasa tidak mengapa. Makan secara biasa jika diperlukan tidak mengapa. Nah, ini dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa diharamkan makan harta anak yatim. Baik. Kemudian dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan makan harta anak yatim termasuk dari 7 dosa yang membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya adalah aklu malil yatim. Makan harta anak yatim. Ada beberapa gambaran, potret, kelakuan orang yang makan harta anak yatim. Yang pertama, yaitu menguasai harta anak yatim tersebut. 1. Yang kedua, mencuri harta anak yatim. Yang ketiga, mengatur tetapi untuk kemaslahatan orang yang mengurus harta anak yatim, bukan untuk kemaslahatan si yatim tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, menyia-nyiakan harta anak yatim, buang-buang, menghambur-hamburkan harta anak yatim. Yang kelima, mengakhirkan pemberian harta kepada anak yatim, padahal anak yatim tersebut sudah baligh dan sudah memerlukan harta tersebut. Kemudian yang keenam, mencampurkan harta anak yatim tanpa hitungan yang pas, tanpa hitungan yang pas. Nah, ini tidak diperbolehkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian lalu bagaimana cara bertobat dari orang yang pernah memakan harta anak yatim dengan kezaliman? Cara bertobatnya adalah dia melepaskan dari dosa tersebut, menyesal atas perbuatan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, dan yang paling penting mengembalikan hak anak yatim. Baik itu dengan mengembalikannya atau menggantinya dengan sempurna. Menggantinya dengan sempurna. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.